Pernahkah Anda berpikir kapan azan pertama kali dikumandangkan? Siapa yang mengumandangkannya dan di mana dikumandangkan? Simak sejarahnya. Jangan lupa subscribe sebagai sedekah jariah kita. Amin. Sedangkan historinya, dari mana azan itu datang? Waktu Nabi SAW pertama kali hijrah ke Madinah, tahun pertama belum ada masalah azan. Memang diperintahin sholat, sudah ada perintah Isra dan Mi'raj, tapi belum ada azan waktu itu, belum ada iqamah. Jadi para sahabat itu pada saat memperkirakan waktu masuk sholat, mereka tinggal kumpul aja di masjid Nabi lalu sholat bersama Nabi SAW. Lalu Nabi berkata, pada tahun pertama hijrah ke Madinah, coba carikan untuk saya sesuatu yang bisa menjadi kumandan kalian kalau sholat. Belum dinamakan azan waktu itu. Lalu sepakatlah sahabat bersama Nabi SAW untuk mencari sebuah lonceng, karena orang-orang Nasrani menggunakan lonceng. Maka waktu itu yang paling dekat dengan kaum muslimin adalah ahli kitab, dan yang paling dekat lagi adalah orang Nasrani. Maka Nabi SAW suruh sahabat cari lonceng, tapi di Madinah nggak ada lonceng. Sahabat semuanya keliling nggak ada. Sampai ada seorang sahabat yang bernama Abdullah, beliau tidur kemudian mimpi. Beliau mimpi melihat seseorang datang berpakaian putih membawa sebuah lonceng. Lalu Abdullah berkata, maukah kamu jualkan atau jual kepada saya lonceng itu? Kata orang tersebut, untuk apa? Kata Abdullah dalam mimpinya nih, dia dialog sama orang tersebut, untuk kami gunakan sebagai tanda waktu sholat kami telah masuk. Lalu orang itu berkata, maukah aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik dari lonceng ini? Maka Abdullah berkata, tentu. Lalu orang itu mengajarkan lafaz azan yang sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ucapkanlah kalau waktu sholat, ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah, sampai la ilaha illallah dengan diulangi 2 kali. Lalu terbangunlah Abdullah, lalu langsung datang ke masjid Nabi melaporkan, ya Rasulullah, saya mimpi begini. Nah pada saat dia bilang saya mimpi begini, Nabi SAW lalu berkata, ajarkanlah apa yang kamu lihat dalam mimpi itu kepada Bilal. Kepada Bilal, karena Bilal lebih baik dan lebih bagus suaranya dari kamu. Ini hadis sahih. Dari hadis ini disebutkan histori bagaimana datangnya lafaz azan, dan Nabi SAW mempercayai mimpi itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebagian ulama hadis mengatakan itu adalah malaikat yang datang dalam mimpinya Abdullah untuk memberikan petunjuk. Makanya Nabi SAW langsung menerimanya. Nah beliau pun mendapatkan informasi tentang masalah itu. Lalu yang kedua pelajaran dari hadis ini adalah orang yang jadi muadzin memang harus suaranya bagus. Mohon maaf, yang tidak punya suara bagus jangan paksakan diri. Memang nggak boleh. Apalagi kalau sholat subuh, udah suaranya berantakan, masih ngantuk, orang mana mau ke masjid, gitu kan? Memang harus suaranya bagus, suaranya mengundang. Ada kadang-kadang orang azan, subhanallah, saking bagusnya Allah memberikan taufik suaranya, itu sampai kita berharap dia tidak selesai azannya, karena sangat bagus dia melantunkan itu. Dan itu yang terjadi di zaman Nabi SAW pada 2 orang muadzin beliau, Bilal dan Ibnu Ummul Maktum. Itu sejarahnya.